Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 akan mereview sedikit dari film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan yang kedua adalah film Laskar Pelangi. Untuk pertama, dari Mas Nurendo. Saya ingin tanya, menurut Mas Nurendo, seperti apa keanekaragaman dan pengertian dari film Cahaya dari Timur? Keanekaragaman dari film Cahaya dari Timur yaitu keanekaragaman yang berada di film Cahaya dari Timur ialah keanekaragaman agama, perbedaan agama yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak membuat perpecahan, melainkan mempersatukan malah dengan cara Sani Tawainela atau mantan pemain timnas Indonesia U16 mendirikan SSB Sekolah Sepak Bola bersama sahabatnya. Namun seiring berjalannya waktu, sekolah sepak bola tersebut diklaim sepihak oleh sahabatnya sendiri, dan lalu Sani mendirikan sekolah sepak bola sendiri. Dan sejalannya waktu, Sani dapat bertemu dengan SSB sahabatnya sendiri dan bersaing, dan pada akhirnya tim SSB Sani dapat menjuarai turnamen tersebut. Dari berbagai latar belakang anak asuh Sani, yaitu yang berbeda agama, budaya, maupun suku, hal tersebut dapat menjadikan kuatnya persatuan bagi SSB Sani Tawainela. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin Mas Pramudia, saya ingin bertanya sedikit tentang ini. Strategi yang membangun harmoni dalam film Cahaya dari Timur itu seperti apa ya? Strategi untuk membangun keharmonisan ialah lewat sepak bola. Jadi Sani ini mendirikan SSB untuk anak-anak di Tulehu agar tidak ikut konflik antara agama. Itu aja, Mbak. Ya, itu aja ya Mas ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibantu Mas Rafli. Seperti apa itu pengertian dari film Cahaya dari Timur? Di film Cahaya dari Timur ini banyak sekali perbedaan yang mengajarkan kita nilai toleransi dan perbedaan. Nah, seperti yang diketahui ya, dari konflik yang terjadi di Ambon puluhan tahun yang lalu, ada konflik antar agama. Hal ini juga diceritakan dalam film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Film ini juga banyak menyisipkan pesan mengenai toleransi dan saling menghargai perbedaan antar agama. Dari gambaran tim Maluku sendiri kita bisa melihat bagaimana sebuah tim yang kompak meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Mungkin itu saja Mbak dari saya. Oke, terima kasih Mas Rafli. Untuk selanjutnya, untuk Mas Rama ya, nomor absen 35 ya? Ya. Ya, saya mau tanya nih. Menurut Mas Rama sendiri, strategi yang membangun harmoni dalam film Cahaya dari Timur itu seperti apa ya? Ya, menurut saya singkat saja, film ini banyak menyisipkan pesan mengenai toleransi dan saling menghargai perbedaan antar agama. Dari gambaran tim Maluku, kita bisa melihat bagaimana sebuah tim yang kompak meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Film ini juga memperlihatkan mengenai bagaimana sepak bola menjadi hal yang mempersatukan masyarakat dengan latar belakang berbeda di Maluku. Di berbagai adegan, kita juga akan melihat bagaimana masyarakat Maluku pada akhirnya bisa kembali bersatu setelah konflik besar yang sempat membuat wilayah itu kacau balau. Mungkin itu saja Mbak Prima dari saya. Oke, terima kasih Mas Rama. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi film Laskar Pelangi ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa bantu dengan Renaldi Saputra ya. Apakah mendengar suara saya? Siap, mendengar Ibu. Oke, untuk pertanyaannya adalah, jelaskan keanekaragaman dan pengertian film Laskar Pelangi menurut Mas Renaldi. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Prima, yaitu keanekaragaman latar belakang ekonomi dan pendidikan Ibu. Maksudnya itu seperti apa ya Mas? Ekonomi dan pendidikan itu. Keanekaragaman ekonomi yang begitu sulit, tapi mereka tidak patah semangat demi meraih cita-cita mereka untuk mempertahankan sekolah mereka. Oke, bagus. Siap, seperti itu.
Oke, bagus. Terima kasih. Untuk selanjutnya nomor absen 37, Mas Rendra Mahaputra. Bisa mendengar suara saya? Siap, bisa Ibu Prima. Oke, untuk pertanyaannya ialah, strategi yang membangun dari film Laskar Pelangi itu seperti apa ya menurut Pak Rendra? Dari bidang pendidikan mungkin dengan mengirimkan guru di daerah-daerah pelosok Indonesia sehingga pendidikan lebih merata di Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Mas Rizky Gunawan Cahyadi. Oke, untuk pertanyaannya, menurut Mas Rizky, keanekaragaman dan pengertian dari film Laskar Pelangi itu seperti apa? Di sini Laskar Pelangi merupakan salah satu karya imajinatif yang berisi tentang kehidupan manusia. Dan di sini film Laskar Pelangi menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Dan di sini keberagaman yang berada di film Laskar Pelangi nampak dalam masyarakat Belitung yang bersuku Melayu asli begitu terbuka mereka terhadap budaya Tionghoa yang berkembang di daerahnya tersebut. Mungkin ya hanya itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Mas Sultan, menurut Mas Sultan, strategi seperti apa yang dapat membangun keharmonisan dalam film Laskar Pelangi ini? Siap, menurut saya pembangunan keharmonisan di Laskar Pelangi ini terbangun dari persahabatan para siswa-siswa SD Muhammadiyah, di mana meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, ada yang dari anak seorang nelayan, pekerja tambang, tapi mereka memiliki mimpi yang sama untuk menjadi orang yang berprestasi seperti itu. Dan mereka bangun itu semua dari persahabatan di sekolah. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Sultan. Untuk yang terakhir Mas Tegar ya. Ya, Untuk Mas Tegar sendiri, menurut Mas Tegar apa itu seperti apa keanekaragaman dan pengertian dari film Laskar Pelangi sendiri? keanekaragaman yang ada di dalam film Laskar Pelangi antara lain mengisahkan 10 orang siswa yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Yang kita ketahui bersama, 10 orang siswa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun hal itu tidak membuat mereka terpecah belah, namun dari kekurangan dan kelebihan masing-masing siswa tersebut bisa menjadi suatu senjata untuk terus maju ke depannya. Mereka juga mengedepankan solidaritas di dalam keberagaman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tegar. Oke, sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan sekalian telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di forum pada siang hari ini ya. Dari penjelasan rekan-rekan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan dari kedua film tersebut. Yang pertama untuk film Cahaya dari Timur, yaitu Beta Maluku. Bahwa tindakan dari bentuk toleransi beragama antar kelompok Islam dan Kristen dalam film tersebut adalah menghilangkan sikap fanatik terhadap suatu agama. Melakukan hal yang benar, tidak hanya asal ikut-ikutan tanpa mengetahui suatu pokok permasalahannya. Sehingga dapat melakukan tindakan positif seperti menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda keyakinan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Sani yang menolak ajakan warga yang turut serta dalam kerusuhan di kelompok Islam Tulehu. Tetapi ia lebih memilih bermain bola dengan anak-anak. Dan untuk film Laskar Pelangi sendiri, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang memiliki sebuah potensi yang berbeda-beda. Jadi, jangan menyamaratakan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, dan janganlah menilai kepintaran karena mendapatkan nilai yang bagus. Sebagai orang tua, juga harus memahami dan mengetahui potensi yang ada pada diri anaknya. Sekaligus memberikan bimbingan dan kesempatan sehingga anaknya dapat meraih cita-cita yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Oke, seperti itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari kedua film tersebut. Untuk sekali lagi, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian telah menyempatkan waktunya untuk forum kali ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.